Ibu, terkait tadi program KB untuk pria nih, seberapa penting sih itu Bu untuk sosialisasinya? Maksudnya karena orang kan belum sadar nih, KB itu cenderung perempuan kan, sekarang buat cowok juga ada nih kan, belum semuanya tahu gitu. Iya. Jadi dari dulu sebetulnya KB untuk pria itu sudah ada. Hanya memang kepesertaan KB untuk pria di Indonesia ini masih rendah, masih 1% coba. Jadi di Indonesia ini kebanyakan urusan KB ini didorong ke perempuan. Mau hormonal, berupa pil, suntik, implan, atau yang non hormonal seperti IUD, atau malah yang metode operasi untuk wanita. Nah sekarang kita ingin mendorong juga untuk kepesertaan KB pria karena ternyata tidak semua perempuan cocok dengan berbagai jenis KB tadi, gitu ya. Nah ini untuk KB pria juga tentu bukan hanya MOP ya, ada sebetulnya yang pertama adalah pakai kondom, gitu kan ya. Yang kedua bisa pakai sistem kalender misalnya, tapi kan kebanyakan rada gagal gitu ya. Nah biasanya kalau untuk kondom, pil gitu ya, terus sistem kalender atau interruptus misalnya gitu, itu suka banyak gagal nih, jadi kebobolan nih ya. Nah, jadi kita dorong supaya bapak-bapak kalau yang sudah di atas 35 tahun, anaknya sudah lebih dari 2 dan sudah ada persetujuan dari istri, kita dorong untuk MOP atau pakai pil. Ada ini nggak sih Bu? Maksudnya kan cenderung orang takutnya ada efek samping gitu. Oh nggak ada. Tadi kita sudah testimoni ya dari sekian banyak yang sudah dilaksanakan MOP, metode MOP ini kepada bapak-bapak, ternyata tidak ada masalah. Asal disiplin, sakitnya hanya sedikit aja, udah gitu tidak ada secara fungsi reproduksi tidak ada gangguan sama sekali. Kalau untuk targetnya, apakah ada target? Dijabat. Kalau target kan sebetulnya kita mengejar TFR ya, total fertility rate kita sekarang ini sudah di 2,01, sebetulnya sudah bagus, hanya ternyata setiap perempuan itu di Jawa Barat melahirkan rata-rata 2 anak nih ya, dan tetapi ini teh nggak sama gitu ya, di perkotaan mungkin hanya 1 ya misalnya, tetapi ada beberapa perempuan yang melahirkan lebih dari 2, ada yang 4, 5, 6, 7, nah ini kan kasihan ya. Selain memang dia kelelahan, pasti mengurus lebih banyak anak, lalu nanti biaya ini jadi banyak untuk mengurus anak, dan tidak fokus ke pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga kita ingin dorong supaya bagaimana kepesertaan KB ini kita tingkatkan, supaya pertama keluarga lebih sejahtera, terus anak-anaknya lebih berkualitas gitu ya, SDM-nya bisa unggul, pola asuhnya bisa tepat, dan ibu-ibu tetap bisa incong kecapai teuing gitu ya. Bu, kalau dari angkanya sendiri kepesertaan MOP ini berapa Bu di Jabar? Kalau waktu terakhir target sebetulnya kecil ya, sekitar 500-an per tahun. Nah kemarin kita sebetulnya dalam rangka KB serentak di tanggal 21 April itu sudah tercapai, dan kita memecahkan rekor muri ya, Indonesia 2000 MOP bersama-sama. Nah, tapi kan kita ingin dorong supaya lebih dari 1% kepesertaan KB-nya, sehingga di setiap daerah pada saat kita ngajak warga ini kita ingin naikkan kepesertaan MOP. Nah, bukti misalnya waktu itu di Kuningan yang tadinya kita pesimis jadi 14, misalnya di Majalengka ada 100, lalu di Subang 36, lalu di Purwakarta kemarin 51, dan di sini juga kita tadinya pesimis ya Pak Iman, tapi ternyata ada gitu ya, dan sekarang sedang kita dorong lebih banyak lagi pria-pria yang ber-KB, dan tadi kita tanya untuk beberapa itu ternyata alasannya karena sayang sama istrinya sudah tidak cocok dengan metode KB apapun, sudah lebih dari 3 anak, ada yang 4 anak, sehingga dalam rangka sayang sama istri inilah kita dorong pria-pria. Yang paling banyak apa sih kepesertaannya? Kepesertaan kalau yang terbanyak masih hormonal ya, apakah pil, apakah suntik gitu kan, dan MKJP juga sudah sebenarnya paling tinggi ya Jawa Barat ini dibanding provinsi lain ya. MKJP itu ada IUD sama implan sama MOP